Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke langkah pertama, digital reorganization. Kata reorganisasi mungkin terdengar biasa saja, seolah hanya memindah-mindah kotak dalam bagan organisasi. Tapi di sini maknanya jauh lebih dalam. Ini tentang merancang ulang cara enterprise mengoperasikan, mengelola, dan memimpin kapabilitas digitalnya. Mari kita lihat lebih detail. Saya, Teduh Tirgahayu, dari Universitas Islam Indonesia. Pertanyaan pertama yang perlu kita jawab, bagaimana sebetulnya peran fungsi TI dalam era transformasi digital ini? Setiap enterprise mungkin punya nama berbeda. Ada yang menyebutnya IT Department, ada yang menyebutnya Chief Digital Officer, Global Business Services, atau Transformation Office. Tapi intinya sama, mereka adalah unit yang bertanggung jawab atas kapabilitas digital. Nah, inilah yang menarik, dan ini perlu diperhatikan baik-baik. Teknologi informasi, ruang lingkup operasinya, dan keterampilan yang dibutuhkan memiliki siklus hidup yang sangat pendek. Apa yang relevan hari ini bisa jadi usang dalam 2 atau 3 tahun ke depan. Karena itu, fungsi TI tidak bisa lagi sekedar menjadi enabler atau pendukung. Fungsinya harus berubah menjadi pemimpin transformasi di seluruh fungsi bisnis. Berdasarkan konsep baru ini, TI perlu diberi nama baru dengan tugas dan kewenangan yang baru sebagai Digital Resource Function. Bukan sekadar departemen teknis, melainkan unit yang memimpin seluruh organisasi enterprise menuju model bisnis berbasis teknologi. Secara historis, TI selalu berperan sebagai enabler, membantu fungsi lain agar bisa bekerja lebih efisien. Tapi coba kita lihat perusahaan-perusahaan yang digitally native seperti Google dan Amazon atau Gojek di konteks Indonesia. Bagi mereka, teknologi bukan sekedar enabler. Teknologi adalah fondasi utama model bisnisnya. Ini pergeseran paradigma yang fundamental, dan inilah yang harus menjadi acuan ketika enterprise merancang ulang kapabilitas TI-nya untuk generasi berikutnya. Pertanyaannya, apakah organisasi enterprise saat ini masih menempatkan TI sebagai peran pembantu atau sudah menjadikannya sebagai peran utama? Lalu, apa saja yang perlu dibangun dalam kapabilitas TI generasi baru ini? Perubahan terbesar ada di mindset, dari mengelola teknologi menjadi memimpin ekosistem digital enterprise. Ini bukan perubahan kosmetik, ini perubahan fundamental dalam cara berpikir dan beroperasi. Ada 6 area yang perlu diperbarui. Pertama, platform teknologi yang lebih fleksibel, tidak lagi rigid dan monolitik, tapi adaptif terhadap perubahan. Kedua, agility dalam eksekusi, kemampuan bergerak secara lincah, bereksperimen, dan berbelok tanpa birokrasi yang membelenggu. Ketiga, keterampilan pada teknologi terbaru. Tim TI harus terus belajar, jangan terjebak dalam teknologi lama. Keempat, kapabilitas baru untuk memimpin transformasi digital. Tim TI bukan sekedar mengelola infrastruktur atau aplikasi. Kelima, tata kelola ekosistem digital. Bagaimana mengatur dan mengawasi interaksi ekosistem dengan para mitra. Keenam, pembaruan ekosistem vendor. Karena mitra teknologi yang lama mungkin tidak lagi relevan dengan kebutuhan baru. Kalau kita bayangkan seperti apa wujud digital resources function yang ideal, ada 4 karakteristik utama. Pertama, berperan sebagai central brain dengan decentralized presence. Artinya, ada pusat koordinasi, tapi eksekusi tersebar di seluruh unit bisnis. Kedua, struktur kendali yang ramping tetapi efektif. Bukan birokratis, tapi tetap punya tata kelola yang solid. Ketiga, gabungan kemampuan otak kiri dan otak kanan. Artinya, tidak hanya orang-orang yang menguasai teknis atau hard skill, tetapi juga mampu berinteraksi dengan pihak lain atau soft skill. Keempat, menguasai disiplin seperti user experience, design thinking, strategic innovation, atau proses system thinking. Analoginya seperti sistem saraf manusia, ada otak pusat yang mengatur, tapi setiap bagian tubuh juga punya kemampuan respons lokal. Reorganisasi struktur saja tidak cukup. Kita juga perlu membangun kapabilitas digital di keseluruhan enterprise, bukan hanya di Departemen TI. Ada 5 elemen penting di sini. Pertama, pembaruan keterampilan seluruh karyawan. Semuanya, dari level operasional hingga manajerial, perlu memahami keterampilan digital yang diperlukan dalam pekerjaannya. Kedua, pembaruan kemampuan kepemimpinan. Para eksekutif harus mampu membuat keputusan berbasis data, memahami implikasi teknologi, dan mendorong budaya inovasi. Ketiga, kebijakan baru antarmuka manusia-mesin. Seiring otomasi dan AI yang semakin masif, perlu ada aturan yang jelas tentang bagaimana manusia dan mesin berkolaborasi. Keempat, protokol baru keamanan digital.
Ingat, transformasi digital membuka peluang, tetapi juga meningkatkan risiko keamanan yang lebih besar. Kelima, organisasi yang cair. Struktur yang bisa berubah sesuai kebutuhan, bukan hierarki kaku yang menghambat adaptasi. Ketika semua elemen ini tersinkronisasi, barulah kapabilitas digital benar-benar bisa berakar kuat dalam organisasi. Nah, sebelum kita lanjut ke bagian kedua, ada daftar periksa evaluasi diri untuk kesiapan digital reorganization. Coba tanyakan pada enterprise yang akan naik ke tahap 4 dalam proses transformasi digitalnya. Apakah sudah ada strategi konkret untuk memperbarui keterampilan para pemimpin dan karyawan untuk menghadapi tantangan di era digital? Apakah berbagai fungsi terkait TI atau digital yang tersebar di seluruh enterprise sudah diintegrasikan ke dalam satu digital resources function? Apakah platform teknologi sudah lebih fleksibel dan scalable? Apakah tim digital resource function sudah dibekali agility, keahlian teknologi baru, dan kemampuan tata kelola ekosistem? Apakah vendor ekosistem sudah diperbarui sesuai kebutuhan transformasi digital? Kalau jawaban atas sebagian besar pertanyaan ini masih belum, itulah sinyal bahwa digital reorganization masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Baik, demikian tadi pembahasan di video ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.